Apa judulnya apa? I'tizalun nisa'i bil haid. Setelah menikah masuk ke kenikmatan nikah itu sendiri dan dengan aturan-aturan. Bismillahirrahmanirrahim. I'tizalun nisa'i, menghindari istri fil haidi, saat haid. Wa yas'aluna, lan bertanya sopo sahabat ka ing sira Muhammad. Ini yang tanya ini komunitas suami apa istri? Suami. Iya kan? Anil mahidi, saking al mahid. Kul, jawab sira Muhammad, huwa utawi al mahid iku ada darah kotor, penyakit. Fa'tazilu, mongko hindarilah sira kabeh an-nisaa ing istrimu fil mahid, saat mahid. Dilihat dari subjek fa'il yang bertanya. Rasanya saya nggak betah ngempet itu suami apa istri? Istri. Ya benar, sampean mungkin iso menuduh saya porno, jorok, tapi itu kan bagian dari pemikiran tafsir. Apa hikmahnya, apa yang tergambar dalam fenomena ayat kok laki-laki yang bertanya? Jawabannya tadi itu, kira-kira sing gak patek betah ngempet itu suaminya apa istrinya? Nek ndelok iki lho ya mesti suaminya kan. Jadi jawabannya mbak-mbak itu objektif, bener. Jawaban sampean itu rada emosi gitu ya. Tapi aslinya ora ya padha butuh ya sebenarnya. Cuma etika masalah begituan itu kaum wanita lebih bisa menutup diri. Dalam dunia berpacaran tidak mungkin yang me-WA duluan itu cewek, nggak mungkin. Mesti sing belibet, sing ngapeli disisinya bersih, mesti yang laki-laki pasti. Dan itu kurikulumnya begitu. Jangan sampai kamu ini semua menjadi cowok itu pasif. Cowok itu harus agresif. Memang tempat kamu kan di luaran. Dilihat dari fisiklinya, bodinya. Urusan seksual itu punyaan kamu kan yang paling menonjol. Maka sikap laki-laki itu harus menonjolkan diri. Tidak sama dengan simbol seksual wanita yang tertutup. Maka kepribadiannya juga tertutup. Kok gitu?
Subhanallah, apa yang dicipta Gusti Allah itu syarat makna. Kitalah yang perlu memberi makna tanpa mengurangi etika itu yang benar. Hindari saat haid. Wala taqrabu, jangan mendekat sapa sira kabeh guna ing an-nisa hatta yatuhurna. Yathurna di garis bawah. Tohuro, bentuk sulasi itu suci, anil haidi, bersih, mampet dari darah haid. Yathurna itu suci dari haid. Faidha tatoharna di garis bawah, kalau tatoharo bersuci, tatoharna itu bersuci dari hadas. Itu beda nih. Sapa nisa faktu mongko enter lah nekani opo. Memang di dalam Al-Quran soal hubungan suami istri itu bahasanya selalu menggunakan bahasa metaforik, bahasa kiasan, seperti sentuhan, datang. Di Al-Quran itu tidak ada bahasa jima, itu tidak ada, atau bahasa wati, itu tidak ada. Jadi misas, lamastu, faktu, itu. Di kita kan ada juga kan bahasa itu ada yang jorok kan, jorok sekali. Aku mau nyontoh ke apa lah. Jadi ada. Kalau orang kiai biyen itu kumpul kempal, bapak ibu ini suami istri menawi kempal, mantun kempal ya kudu mandi, mari ngumpuli istri ya kudu mandi baru sholat. Itu pengajian di desa kan begitu, mari kumpul istri ya mandi. Delok balak-balik keloncong mana teles kabeh terus. Lah opo niku lah opo. Lah pengajiane Pak Kiai teng musala niku nek mari kumpul karo bojone mongkon mandi. Lagi mongkon kumpul jejer mangan. Tidak seluruhnya bahasa kiasan itu bisa dipahami dengan baik. Maka fikih itu bahasanya verbalistik dan jelas. Makanya jima, wati, dukhul barang itu di dalam fikih dipakai, tapi di Al-Quran yang filosofis yang halus itu pakai bahasa lain. Kira-kira nek dimaknani menurut wong Surabaya faktuhunna iku apa sih? Ojo diomongno gak enak. Wis ngerti kabeh kan? Min haitsu saking kono-kono panggonan itian. Amaro perintah kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Innallaha satamani Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Gusti Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang taubat tabayatu. Jadi kapok kembali. Wa yuhibbu lan seneng sapa Gusti Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang bersuci. Ini namanya kalau di fikih itu adabul jima.
kalau di ngaji kitab etika belajar tebireng itu adabul alim, ya kan? Ini namanya adabul jima. Nisa hukum utawi istrimu, ojo dimaknani wong wedok. Untuk angger ana wong wedok mbok cekel faktu harsakum mbok. Nisa hukum utawi istri sira kabeh iku harsun ibarat ladang. Ini namanya Gusti Allah gawe bahasa perumpamaan, bahasa tamsil lakum bagi sira kabeh faktu mongko ngarapo sira harsakum ing ladang sira kabeh. Bahasanya bahasa sindir. Garapen ladangmu iku anna syi'tum sakarmu. Anna bimakna kaifa syi'tum, kaya apa suka karep sapa sira. Tak tafsiri dhewe. Lakukan persetubuhan anna syi'tum sakarepmu kiaman wa qu'udan wah jengkingan. Ya terserah wong pangeran naik membolehkan kok kon kaken cangkem iki lho anna syi'tu. Waqaddimu, tapi lakukan pemanasan. Wis maknane melok aku aja waqaddimu ndisik bareng napa gak paham. Waqaddimu lan muqaddimah itu lakukan pemanasan wamin up. Li anfusikum manfaat bagi sira. Piye? Akeh sing diambil kesimpulan iki lho, akeh. Sing kari dhisik. Yuk kalau mau olahraga pemanasan apa enggak? Agar tidak kram. Kesliu, ya kan? Kalau tidak pemanasan, itu nguatirno kesliu. Wes sakarepmu ngomong, gak ngarep tak rungono kon gak tahu pengalaman. Paling-paling ya buka ide HP paling-paling loh. Mbak ngono ku dimareni. Eman-eman meripatmu. Eman-eman pikiranmu. Dike nonton ngono iku dosa sih ya. Yang kok dhisik lah. Tapi pasti ganggu kecerdasan. Pasti. Hak pasti. Oh sering delok ngono-ngonoan iku berarti kan ikine iku terus stagnan, mandek. Sampai kebelet ya cepet no lawang. Sebab bahasa zakar dan zikir itu beriringan. Kalau sensorialnya itu kuat, maka spiritualnya mudah.
iki anjene wayang ngene iki tempatnya kita menasehati. Kurangi iso ya Kak. Tapi ndelok brengos mlincip-lincip ora akeh gak iso ya. Begini. Kalau orang itu berpikirnya kuat, sedang berpikir kuat, maaf ya, kepala sedang berpikir kuat, maka wakil kepala pasti merunduk gini. Ngerti wakil kepala tak gak? Nggak bisa ngadeg, nggak bisa. Karena pikiran terus. Tapi dibalik, kalau wakil kepala sedang begini, ininya ganti blank. Yang ada itu mikir no iki. Kamu mungkin, ane aku gegelok ini terus, iki akhirnya blong goblok. Wa idza qama dzakar zalal akal. Loh, jarine wong Arab lho iki jare wong Arab lho. Wa idza qama dzakar zalal akal. Ada orang kasmaran bercinta. Dalam waktu bersamaan ngejak janjian ketemuan dengan sampean. Waktu bersamaan sampean wae ngaji, menang ndi? Ayo. Ngaji ya, para aliyah ya, iya. Prek. Iya. Orang yang suka bermain catur itu pasti daya seksualnya lemah. Saya kira di antara kalian ada yang bisa bermain catur. Orang wong main catur tenang sampai sekate nyekat mat ngono terus bikine ngadeg ono ta. Nggak bisa. Kalau data gugat cerai kepada grandmaster banyak. Jadi bojone pecatur itu biasanya nganggur. Kalau diserap terus, carane iki nek pembukaan ngene iki paling enak langkah ke-9 harus gini. Kalau terjadi gambit raja, subit kita harus begini. Diagonal gini gitu, mati ketutup. Aduh, mikir. Wong Kalimantan lho, duwe kayu sak ngono akeh lho gak tau dipikir. Lah kok kon kayu sak mlik-mlik mbok pikir. Iki nek krungu Pak Adak ngurung-ngurung. Iya Pak Adak ya? Delok. Sampai ndilu. Pinter catur pinter. Iya. Telaten. Yang terbagus dan sistemik praktis lagi ada lagi Pak David. Kalah kok. Saya bisa mengalahkan grandmaster semua lawan saya, Jet, simultan. Syaratnya saya main catur tanpa raja. Takpur rojo. Ayo, takpur rojo satu. Ada raja. Teruskan kate laopo nyerang opo. Jadi hati-hati. Tradisi catur kuno terbesar kerajaan catur di Rusia melahirkan banyak yang termuda termasuk Garry Kasparov, Anatoly Karpov dan lain-lain. Itu ada makanan khusus pecatur diambil dari ikan di dasar laut itu.
Karena bermain catur itu bisa menyerap energi sampai 7 kali energi yang diserap fisik, olahraga fisik. Olahraga fisik itu bisa 3 sampai 7 kali kebutuhan. Makanya di sini disebutkan waqaddimu li anfusikum, itu penting. Tidak ada kitab suci yang seberani ini, seterbuka ini dalam membicarakan etika bersenggama. Tidak ada. Tidak ada. Dalam satu dialog ada pertanyaan begini, dialog terbuka. Sekarang ini sedang menggulir lagi kritik terhadap Rasulullah SAW. Dulu ada majalah Charlie Hebdo di Perancis. Perancis itu ibu kotanya Paris kan ya. Paris itu ya Parimono Selatan itu. Gone kikil kan Parimono Selatan itu Paris. Itu orangnya usil-usil memang. Akibatnya saya kalau ada begitu tambah seneng saya. Orang Islam bisa bergerak dan banyak yang simpati, malah sekarang yang simpati Islam banyak. Bahwa Nabi kita itu dianggap Nabi yang melanggar hak asasi dengan menikahi cewek di bawah umur, tega, terlalu hiper, Nabi yang hiper, yang menikahi cewek di bawah umur. Siapa mbak? Hah? Istrinya Nabi yang cewek dinikahi perawan di bawah umur siapa? Iya di wong forum akeh aku ditakoni ngono. Begini. Perkara nikah itu bahkan lebih dari satu itu memang sudah ada dalam sejarah manusia. Tak ingatkan waktu Nabi Musa melawan Fir'aun. Fir'aun itu kan saking khawatir kerajaannya jatuh, terus bayi lanang dibunuh kan. Begitu Musa besar ngelawan Musa, digiring, dipancing ke Laut Merah. Musa dengan tongkatnya bisa menyeberang. Semua tentara Fir'aun dan Fir'aun masuk perangkap, blek mati kabeh. Bisa dibayangkan saat itu yang janda berapa? Janda yang ditinggalkan berapa? Tek kan lanang mati kabeh kan ya. Itu. Era Nabi Musa selesai, Nabi Musa Nabi siapa? Daud. Makanya kitab Taurat zaman Nabi Musa itu isinya lengkap termasuk hukum, tapi situasinya keras sekali. Yang dipuji di dalam era itu adalah jagoannya, bukan pinternya, jagoannya. Karena zamannya zaman keras. Oleh Tuhan diselesaikan dengan habisnya rezim Fir'aun. Musa selesai ganti Nabi Zabur, Nabi dari kalangan budayawan dan seniman. Suaranya bagus sekali. Kitabnya Zabur tidak berisi hukum, tapi berisi nasihat-nasihat syair-syair untuk mengimbangi suasana yang keras menjadi suasana yang dingin, sejuk. Nah, zaman Nabi Daud, karena stok wanita itu over, lanangnya mati kabeh, mati.
wanitanya over. Sampai Nabi Daud punya istri berapa? 100. Yang lainnya silahkan mengikuti sak copote dengkule. Karena demi memberi rahmat kepada sesama, bukan membagi cinta secara apa, memang memberikan sentuhan kepada wanita yang nggak kebagian tadi. Saya sekarang bayangkan, kalau ada 1000 wanita, kemudian ada berapa? Ada 500 laki-laki, hanya nikah satu-satu, terus sisa 500 itu berarti abadan nggak pernah merasakan itu mauzan itu. Kasihan kan, tinggal beja-bejane perempuan yang dinikahi. Makanya ya ini sulit bagi wanita ya. Tapi nek dimengerti ngono, terusnya gimana? Zaman Nabi dibatasi. Tapi ingat, kaum jahiliyah itu menyebarkan derajat wanita itu dipakai untuk hadiah, ya kan? Kalah perang di apa ini, diambil semua perempuannya. Jadi kalau mau perang pikir-pikir. Makanya zaman zaman jahiliyah itu qabilah yang mempunyai anak perempuan, apalagi cantik-cantik, itu membahayakan karena berpeluang untuk diserang oleh kabilah yang lain. Kono cewek api ayo serang ayo. Makanya banyak yang dibunuh juga tadi molo gitu. Karena pikirannya sumpet. Kalau kalah nanti nomaden ya, diboyong rono-rono. Sing wanita itu tadi molo, tadi penggawean tok. Sing laki-laki kan kuat. Kan itu padang pasir. Jadi orang jahiliyah berpikir praktis gitu saja, tetapi tidak islami. Suku-suku yang begini ini punya primordialistik. Aduh, tak kayak ngomong tuh di mahasiswa. Primordial kok apa ya? Tertutup gini. Pendidikannya sangat rendah, terbelakang, bahkan bisa diwaris. Sakno nasib itu. Demi percepatan mencerahkan pendidikan wanita, Rasulullah diutus menikahi tokoh-tokoh wanita di kabilah-kabilah ternama. Ibu Khadijah itu janda apa bukan? Janda 2 kali. Rondo ping pindho. Kawi. Second 2 kali. Nabi umur berapa? 25. Ibu Khadijah umur berapa? Sepurae lo ya, sepurae. Aku umur sakmono. Sak ayu-ayuane rondo ping pindho umur 40, yakin gak gelem. Walaupun saya dikasih lautan India, pengen kabeh lautan saya gak gelem. Sudah dibayangkan second ping pindho, HP second ping pindho iku regane mudhun pirang persen. Gak gelem. Tapi waktu itu pemuda Muhammad memang didesain oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Beliau mampu membunuh egonya sendiri, nafsunya sendiri, demi perjuangan Islam secara tepat. Khadijah itu keturunan orang bagus, terkenal dermawan,
pengusaha papan atas. Bukan sekedar kalau kaya banyak, tapi dermawannya itu loh, loyalitasnya itu loh. Begitu dinikahi Nabi, itu totalitas mencintai Nabi, itu totalitas. Sak jentik-jentikane melok cinta, sak harta-hartane melok cinta kepada Nabi. Nabi diutus umur 40. Masyarakat yang jadi budak yang kan banyak ditindas, dibeli gratis dari duit Khadijah dan duit Nabi, termasuk Bilal, termasuk apa itu oleh Abu Bakar. Hartanya banyak untuk membeli pengentasan budak-budak. Siji, kabilah iki. Jadi yang dibeli, yang dinikahi Nabi itu tokoh-tokoh, wanita tokoh-tokoh di kabilah. Dengan menjadi istrinya Nabi, maka mertuane sing musuhi Nabi menang. Lho, kate musuhi Muhammad lho mantuku dhewe. Anakku seneng gak gelani karo Muhammad. Muhammad ya seneng karo anakku. Dan Muhammad itu pinter. Rondo. Wis kelek, wis. Rondo kabilah iko. Coba sing Juwairiyah itu dari Abu Sufyan itu. Kaya raya gitu. Tapi dikasih emas kawin 400 sekian rupiah. Dari mahabbah Nabi ku gak ada itu. Wes. Anake mbolorene gak ngarang ngrungokno bapakne. Bapake tunduk dhewe. Sudah ya. Tetapi ini urusan perjuangan masyarakat. Semuanya itu istri-istri itu representasi tokoh wanita masyarakat. Semua. Terus hukum-hukum, syariat-syariat yang bersifat eksklusif, intern di dalam rumah, di ranjang, di tempat tidur ki sopo. Karena dengan tua itu tidak mungkin agresif dalam permainan ranjang, nggak mungkin. Nggak percaya kok. Lugu, nggak ada gairah. Loh, apakah Ibu Aisyah itu untuk gairah-gairahan? Salah satunya. Terus salah duanya, salah satu, kalau saudara tiga itu. Kota yang paling salah berkali-kali ya salah tiga itu. Keliru kaping 3. Apa? Kota yang paling memikirkan generasi ke depan itu Gresik. Sampai tulis Ghin, Ghar, Ra, Sin, Kaf, Gharsuka, Gharsik, tanaman. Jadi nanam kayak generasi. Lamongan itu kota yang paling cerah di dunia. Lamaan itu cerah. Lamaan tercerah. Lah awakmu nggarai sih kan. Aku meneng-meneng kok. Itu asalnya. Saya balik lagi. Bagaimana andai tidak ada Ibu Aisyah menjadi istri Rasulullah? Maaf. Hukum-hukum etika fikih mungkin nggak keluar. Ini nanti saya teruskan di ini kita pikir tujuannya gitu. Piye hukumnya suami istri mandi bareng dalam sak jeding. Yang ada kan hadisnya Aisyah.
termasuk ini ayat ini. Bagaimana Rasulullah melakukan tindakan seksual kepada istrinya saat haid. Nah, nanti di sini kayak prolog ini, Ibu Aisyah ini gimana ya, Rasulullah waktu haid itu gimana? Oh, melakukan apa saja, dilakukan kabeh, kecuali sakit, tidak boleh masuk ke gulpal. Penalti boleh, di lapangan tengah boleh, yang penting nggak masuk gawang. Loh, kalau nggak ada Ibu Aisyah, piye carane? Sampai ono ayat ini. Loh, kan. Karena hanya untuk menjadi piranti, juru bicara syariat agama yang sifatnya internal, maka yang gadis dinikahi Nabi cukup satu saja. Iya kan? Hanya ini kebutuhannya untuk syariat. Kalau Nabi itu hedonis, hiper, ya mungkin tambah-tambah gitu, tambah-tambah gitu. Tapi karena bukan, tapi cukup satu, cukup. Yang gadis cukup apa itu? Satu saja. Makanya aku ono kiai terus nikah oleh alasannya sunnah Rasul, ada kelinci pen. Wis rabi-rabi anjir ngacengan. Wis kate sunnah Rasul barang. Toh sing nabi sing dicontoh iku nek tok tahajude bendina lho iku. Wis boleh tapi ojo. Kelinci pen lah. Mancene kepengin ae koyo bapak ngono. Bisa, tadi itu ayat ini kaitannya dengan pertanyaan tadi itu. Kenapa? Baik. Wattaqullah, masya Allah, gak masuk akal lagi. Di tengah-tengah adegan ranjang, sama-sama melawannya. Kok yo ada pesan takwa di sela-sela itu? Karepe piye kan? Bisa dipahami ya, Bia? Itu artinya persetubuhan itu ibadah. Kesehatan ya sangat sehat. Orang yang tidak memperhatikan seksualnya ya mungkin cepet tuwek, oleh alum kabeh, ada jadi hormonnya apa enggak. Nabi kan hebat itu. Kalian muter tasbih terus saya gak tahu muter kates. Wa'lam apa sih? Wa'lamu ngerti ya sira kabeh annakum satemene sira kabeh iku mulaku bakal ketemu sowan dengan Gusti Allah. Wa basyir, berilah kabar gembira sira Muhammad al mukminina ing pira-pira orang beriman. Langsung ke sababun nuzul. Ayat sababun nuzul ahkam ya iku tok wis liyane kesuwen. Iki sami kuliah kok. Ada sababun nuzul Mas baliknya? Awalan ambil satu aja lah dulu. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Anas kanat ana sapa al yahudu. Manane apa iki? Al yahudu apa? Al yahudu itu mufrad apa jamak? Jamak mufrad. Meneng kabeh. Al yahud jamak mufrad.
Mbak. Jam'at. Mufrad. Mufrad, jamae. Ya wis, ngene. Makane takoni ku muni yo. Iki kelas apa kuburan? Biar saya iso nambal endi kurangi. Nek meneng Mas. Makanya saya tuh tidak suka ngaji daring, itu gak suka. Ngaji kalau ngomong karepe dhewe. Oh gendeng. Engko sing follower iku masuk tok sesat, mari ku dipateni. Mbok ring ndekne. Aku gak ero, duduk malaikat aku. Mbok rujaan, mbok minggat wis gak ero. Iya kan? Gak ngerti kan? Engko nek diono serata ganggu kan. Omane diketokno raine, nambah ganggu kabeh. Iki akeh saat Covid ini banyak orang nggak masuk akal loh. Saya bayangno perkara masker ya, masker. Suami istri mari kelonan bareng di omah. Ngerti kelonan agak kan? Mari ya sudah ya. Mari mandi bersih. Adik keluar, delek sarapan. Minta ter mobil sudah. Suamine, istrine. Metu ning ngene Jombang. Gak maskeran ditangkep. Apa hubungannya? Wis ning ngene jero mobil. Kok maskeran? Didelok kaca, tinggirno. Maskernya. Lho, gawe apa masker? Wong mau kelonan iku. Ya apa kelonane maskeran ya? Gak masuk akal blas. Ya kan gak masuk akal, gak masuk akal ya. Suami istri satu mobil, mari kelonan, gak maskeran. Ning gone mobil mlaku lho ditangkep. Kecuali kalau keluar dari mobil ke kerumunan gak pakai masker, baru ada alasan. Kalau di dalam mobil masa gak kena. Yes, saiki dalil qaulan, dalil qauliyah. Nas, dalil qauli. Menurut Menteri Kesehatan, yakin aku kurung di TV ono. Yang harus pakai masker itu yang sakit saja. Qala Menteri Kesehatan an WHO. Kolam dengan an WHO yang harus pakai masker itu yang sakit saja. Itu masuk akal. Tapi kita saking kemasukan akal itu sampai tidak apa-apa. Ya bagi saya pakai masker itu ibadah lah, ganjaran. Masuk akal gak masuk akal terus anggapan kayak wudu ae. Sing ngentut sirite, sing diraupi raine sampe. Jadi masker ku ngono iku. Terus gak masuk akal misalnya. Ya tapi ibadah misalnya. Sengkelan. Di Nganjuk desa wisuda tahfidz. Aku teko omah ya karena aku mengikuti kurikulum Tebu Ireng. Jasa maskeran bos. Mlebu ning nggone acara gak mesti maskeran blas. Aku mulai isin dhewe kula. Mari ya wis tak kangen ya Bapak, mulai ganjaran wis. Ngene. Mumpung wis kadung bedheki mesisan. Ada bentuk jamak itu mufradnya pakai ya nisbah.
Contohnya itu. Sahabiyun artinya seorang sahabat. Contohnya Ali ibnu Abi Thalib huwa sahabiyun jalil. Jamaknya sahabat, sahbah. Ashab boleh. Yahudiyun seorang Yahudi. Seorang Yahudi jamaknya Yahud atau al-Yahud. Nasraniyun seorang Nasrani jamaknya Nasoro. Jadi Yahud itu jamak. Jadi sampean bener sing jawab jamak bener, walaupun gak ngerti mufrate bener sih, penting bener. Kanat ono sapa al yahudu pira-pira orang Yahudi, berarti ini membicarakan tradisi keagamaan al Yahud. Idza hadat iku ketika haid sapa imraatun seorang perempuan minhunna dari mereka wedok-wedok Yahudi, lam yuakilu mongko ora barengi mangan, tidak menemani makan sapa Yahud ha ing imro'ah, walam yusyaribu dan tidak menemani minum sapa al Yahud ha ing imro'ah, walam yujami'u, apalagi ini ya, tidak menjima' fil buyut. Nah, ini ada catatan ya. Saya kok memilih catatan bawahnya itu walam yajtami'u. Kitab kamu ada catatannya enggak? Ya. Saya kok pilih itu. Kalau tidak menjima itu pas, terus gak usah dibahas. Tapi tidak mau berkumpul menemani satu rumah, itu bahasa Arabnya walam yajtami'u. Jadi saya memilih yang bawah itu walam yajtami'u ha fil buyuti, di rumah. Jadi kalau istrinya sedang haid turu langgar dek nih, turu gerdu. Saking jijiknya terlalu mendiskreditkan wanita yang sedang haid. Gak sopan. Wayahe gak kanggo digledak-gledakno, gak di wayahe kanggo dimbus-embus. Itu gak sopan, keterlaluan. Fasuila mongko ditanyakan masalah ini sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andalika saking perkara lam yuakilu walam yusyaribu walam yajtami'u. Fa anzala mongko nurunkan sapa Allah Gusti Allah wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi akhirnya fa'amara banjur perintah sapa nabi hum ing sahabat sapa nabi Kanjeng Nabi ayyuha kilu tetap menemani makan hunna ing wanita wa yusyaribuhunna wa ayyakunu. Nah ini tetap berada sahabat ma'ahunna sartane wanita fil buyuti, di rumah, wa ayyaf'alu silahkan melakukan apa saja kulla syai'in, nikmati bagian tubuh mana saja boleh, illan nikaha kecuali jima. Sakarepmu mbok cepetno ma bainal jabalaini ya sakarepmu. Gak ngerti ya wis.
Sanian langsung agak tak terusno wis sanian wis teko tujuane. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Jabir kanat ana sapa al yahudu iku takulu beropini ngomong, artinya ada public opini keyakinan di kalangan Yahudi, man utawi sapane wong suami iku ata menyetubuhi sapa man imra'atahu ing istrinya man fi kubuliha masuk di vaginanya imra'ah tapi min duburiha lewat belakangnya mar'ah. Terbayang nggak prakteknya ini? Masuk depan tapi lewat belakang. Ini dibutuhkan senjata laras panjang. Ini apa ini? Bentar ya. Opo iku mau salah manggon buri gak ro tayangan lam. Jadi ini anu loh ya, sudah menjadi public opini loh ya di kalangan apa ini Yahudi dulu, sudah viral di kalangan mereka. Maka sampai mengatakan takul man ata imra'atahu fi kubuliha min duburiha kana mongko lahir sopo al waladu anake iku ahwala juling. Juling itu mata sebelah itu apa? Kero. Tapi engko kamu aja suudan lho ya. Nek ana arek matahe kero itu berarti biyen kacau. Yo ngaji rek. Tapi ojo perasakan yang wong ngono. Ja'al waladu ahwala ya juling. Persepsi keyakinan Yahudi ini salah, keyakinan yang salah. Kemudian Allah menegur fanazalat nisaukum utawi istri kalian nisaukum iku harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum dengan segala cara apa saja. Tulisannya siapa itu? Luman Abu Bakar. Saya itu kan membuat panduan teknik bersenggama sampai 21 model kan. Sekarang saya tidak tahu. Waktu itu, tahun itu, yang ketepatan saya ke Massachusetts itu di Amerika sebelah sini itu malam hari jam 12 ada channel khusus tentang teknik senggama. Kalau model begini maka pernafasannya begini, model begini, model begini. Jadi ada panduan sex educationnya yang bagus. Tapi malam hari ada. Ya apa nih? Channel itu diimpor nek kene ngono ya. Sing nonton duduk sing wis bersuami, beristri, sing durung-durung ini iki. Enggak usah saja itu. Udah, ini masalah sababun nuzul sudah jelas.
ada persepsi-persepsi yang salah gitu ya. Baik, sekarang langsung saja ke al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum al-hukmul awwalu malladzi ma opo alladzi yajibu yang harus opo i'tizaluhu menghindari minal mar'ati dari istri wanita halatal haidi waktu haid. Saat haid itu kita menghindari istri apanya yang dihindari, bagian mana yang dihindari. Ikhtalafa berbeda pendapat sopo ahlul ilmi ulama fima membahas anggota badan yajibu kang wajib apa i'tizaluhu menghindari minal mar'ati fi halatil haidhi ala aqwalin. 1, 2, 3 ada 3 pendapat yang berbeda terhadap anggota badan yang mana yang mesti dihindari saat haid. Ojo ngongkon aku terus menerus makna gantian sih wacon pelan-pelan, insya Allah mesti insya Allah. Wacon nomor 1 yang dihindari ini menurut ini, nomor 2 ininya menurut ini, 3 nomor ini. Bisa. Mbak-mbak itu boleh rembukan. Aku ngongkon insya Allah sampean iso lah, kira-kira dhewe. Sudah. Pendapat pertama yang harus kita hindari apanya? Seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya kan? Pendapatnya sopo ini? Ibnu Abbas. Terus yang kedua antara pusar ke udel ya sampai ya. Kalau jami'ul badan itu selapangan penuh ya kan, gak boleh masuk lapangan. Terus bainas surrah war rukbah itu garis penalti. Dapat sapa? Abu Hanifah, Malik. Yang ketiga farji fakot, hanya masuk vagina saja. Berarti apa itu? Gawang. Sing gak tahu bal-balan gak ro.
Piye gambar gak iso gambar-gambar. Wis gambar sing ngene ae lah. Ki rambute. Lah iya, gambar semangka ta molet nak ya wis e. Iki ngene, ngene. 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 Ah, iki dikai ngene, Dik. Iki dikai ngene asa. Ah, wis. Iki pendapat pertama disebut pendapat Jami'ul Badan. Kauleh apapun nggak boleh. Pendapat kedua ini dah, iya. Apa ini? Ma bainas surra war rukbah. Ini. Wah, ketiga ini piye gambare? Ya wes apa? Pendapat ketiga. Empat. Saya tidak akan malu menerangkan hukum karena Allah juga enggak malu membicarakan masalah benar. Perkara awakmu drengesan iku urusanmu. Saya mau bertanya aja, Mbak, jawab loh ya. Kamu enggak perhatikan iki. Sampean waktu besok punya suami mengalami ini, mesti engko eling ngaji saiki. Temenan iki. Istri sedang haid. Ini muda loh ya. Kemudian laki-laki ini gak tahan. Maaf ini ya. Kemudian disempetkan. You know the meaning of sempet? Nah, ini di sini dicepitkan di bawah ini di celah-celah pupu tanpa membuka celana di bawahnya, tapi tidak masuk. Maaf, itulah yang diisyaratkan oleh Ibu Aisyah. Nabi itu melakukan segalanya, yang penting tidak apa itu masuk. Nah, makanya itu teknologi persempetan menjadi dibutuhkan di sini. Jadi zakar itu dicepitkan di paha, tapi di bawah vagina, kemudian di push up. Ntar. Bagaimana perbuatan itu menurut Imam Abu Hanifah? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Mbak, boleh apa enggak?
menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Lah iki lho. Iki lho. Imam Syafi'i boleh, tapi lainnya nggak boleh. Saya teruskan ya, saya teruskan. Bagaimana kalau zakarnya itu ditaruh di sini, kemudian diginikan? Wis karepmu kon ngarani aku jelek terserah. Perbuatan seperti ini bagaimana menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i? Boleh. Kalau menurut sahabat Ibnu Abbas, nggak boleh, ya kan? Ngomong-ngomong, sampean pilih sopo? Loh, dan sampean kalau besok menghadapi suami seperti itu dalam keadaan mungkin kemanten baru, masih banyak jalan menuju Roma, itu masih banyak jalan. Makanya ojo ngaji Fathul Qorib kok. Iya kan? Iki lho gunane. Terus gak apa-apa sudah. Makanya ini dalilnya sudah jelas. Sudah jelas dalilnya. Tinggal pilih. Kewajiban saya yaitu menjelaskan, kemudian menghapus ini. Ya, tapi kan gak ngerti. Yang tidak tahu sejarahnya nggak akan ngerti gambar apa. Lo nggak ngerti. Wes arek. Iya lah, ganti. Mana? To be continued. Tulisannya angel sih. Sampean ada yang mau bertanya, Mas? Silakan. Bapak mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, saya tanya sendiri loh. Loh. Kalau ada yang tanya, silakan. Apa? Gimana? Tajdidun nikah itu suka-suka saja. Ada yang mengatakan disunahkan barangkali membaharui akad nikah seperti ulang tahun pernikahan emas, perak, barang itu kan akad gitu. Sesungguhnya nikahnya kan sudah sah, diperbaharui, tujuannya barangkali ada ucapan-ucapan tolak yang tak sengaja, maka akan tercover lagi. Seperti orang sudah wudhu belum batal, tajdidul wudhu, barangkali ono kurang sempurnanya wudhu pertama di. Ada lagi pertanyaan? Apa? Bagaimana kalau kemudian dimasukkan ke dalam mulut? Kalau para sahabat saja diabadikan di dalam Al-Quran tentang pertanyaan mengenai seksual, itu betapa pentingnya mengetahui hukum masalah ini. Iya kan? Bagus pertanyaannya.
Bagaimana hukumnya wanita yang memasukkan dakar suaminya ke mulut alias mau karaoke gitu. Subhanallah. Di zaman dulu di mana orang-orang itu tertutup masalah ini, tidak mungkin ada pertanyaan seperti itu. Walaupun itu terjadi. Varian seksual itu sama aja dulu sekarang. Tetapi dengan perkembangan akademik dan lain-lain, maka muncul pertanyaan seperti itu. Saya mau bertanya dulu. Begitu wanita itu diangkat nikahi, akad nikah, maka dia menjadi halal bagi suami, suami juga halal bagi istri. Soalnya saya tanya dulu, yang dihalalkan itu bagian mananya? Anggota sebelah mana yang halal? Jawabannya semua. Mulai ujung rambut suami sampai kaki itu halal bagi wanita. Mulai ujung rambut wanita sampai kaki itu halal bagi suami. Sudah. Dari pengaruh akad nikah yang totalitas menghalalkan semua body ini, yang terbayang pada Anda apa? Boleh nggak mengemut-ngemut tadi itu? Boleh nggak? Terbayang itu? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Saya tidak mau bertanya kepada mbak-mbak karena perilaku sifat wanita itu memang tertutup. Jadi kalau saya tanya, saya yang salah. Saya nggak tanya. Nah, yang terbuka itu yang cowok-cowok. Yang tadi boleh nggak? Boleh. Dari ini ya. Pengertian boleh itu tidak ada haram, karena sudah terbeli, terangkati semua. Tinggal satu, hukum boleh dan tidak di atas boleh itu ada hukum etika namanya baik. Ngerti ya? Mana yang tertinggi, boleh dan baik? Baik, ya kan? Nah, lihat kitab kalian tadi, nyempet itu boleh bagi Imam Syafi'i, tidak boleh bagi Imam loh, ya kan? Bisakah ini dikompromikan? Di fikih itu ada buku kitab gede gini, judulnya Al-Mizanul Kubra, komparasi, yang menulis seorang ulama mazhab Syafi'i, namanya Imamuna Abdul Wahab Asy'arani. Bila ada hukum fikih boleh dan tidak menyangkut etika, maka dibagi dua. Untuk masyarakat umum dan untuk masyarakat elit. Yang umum itu ya orang biasa, rakyat biasa, kayak saya barang gini ini. Yang elit itu kayak kiai-kiai besar, kemudian imam-imam torekot, mursyid torekot, itu dibagi dua. Untuk orang biasa dibolehkan, silahkan melakukan, memang orang biasa hukumnya. Tapi bagi orang yang elit, ingin takwanya itu tinggi, wah surbane kode hak fiturte, itu menghindari itu. Jadi sampean ini termasuk kelas hobi begituan apa enggak? Kalau termasuk kelas hobi begituan, silakan begituan. Tapi kalau sampean wis Allah mungkin gak mentolo begituan. Paham ya? Nah,
Kalau dibalik, meneng kabeh. Tadi kan persoalannya wanita apa tadi itu mengkaraoke punyaan suami. Udah ya? Kalau dibalik, jika kalian memperhatikan etika, akhlak, meskipun tertutup, sebaiknya jangan dilakukan. Dosa sega, cuma sopan dan gak ndek ngarepe pangeran. Tapi sampean butuh, iki wis halal kabeh, wis karep. Sudah, saya ulangi lagi. Mungkin mbak-mbak agak sinis mendengarkan keterangan saya yang belak-belakan seperti ini. Tapi mohon diketahui bahwa saya sekarang ngaji fikih, ngaji tafsir kalame Gusti Allah. Maka saya harus terbuka dengan bahasa yang jelas. Perkara sampean iku lak saiki meneh nyosor-nyosor. Udahlah. Ayo wani janjian mending sampean wis bojo temenan engko lak iya yo jajan mesti eling aja saiki. Jadi kembali lagi, kalau sampean mau memerankan etika, paham ya? Memerankan etika, ya jangan dilakukan. Kalau sampean masih ingin kebutuhan itu, memuaskan kebutuhan itu, ya itu tidak dosa. Ya paling-paling mari istighfar. Astagfirullahaladzim, aku ora apa kok nyosor-nyosor ini tidak. Sudah ada wis aja takok sing jero-jero. Tapi ya sih gak apa-apa jero-jero. Justru itu. Ada enggak itu dibahas di Fathul Qorib? Ya enggak ada, makane. Saya mohon maaf ya. Mestinya saya ini bahannya banyak di sini. Lebih menukil dari itu banyak. Cuma kalau tak terus-terusan kasihan sampean khawatir basah kabeh gak iso ngadeg. Wis cukup wis. Iya. Iku tak pikir-pikir omane kecepit. Iku celana maproh sing ndakno kemeng iku. Ya. Saya kira cukuplah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna